Yuhu! Anybody home? Ketemu lagi dengan Madam Suki, si pembisik kartu. Ya, salam buat teman-teman semua. Semoga kita selalu sehat dan bahagia. Seperti yang aku bilang bahwa masalah Ayu Ting Ting ini masih seperti bola panas yang liar seperti itu ya. Dan udah kemana-mana. Dan lumayan heboh. Baiklah, buat kamu yang pertama kali datang dan terdampar di YouTube Suki Endego ini, selamat datang. Aku Madam Suki, si pembisik kartu. Aku tinggal di Belanda dan di Thailand. Ya, dan salam kenal buat semuanya. Hari ini kita bahas lagi ya, karena banyak hal-hal yang mulai terjadi terus-menerus ya. Kita tahu bahwa Ayu Ting Ting adalah seorang figur ya di Indonesia yang cantik, imut dan banyak sekali talentanya ya. Kita tahu itu. Pastinya di dalam komunitas mereka dia punya teman-teman yang baik, yang mendukung, yang support, yang lain-lain. Seperti kita juga lah ya, karena artis juga manusia gitu loh seperti kita. Nah, ada beberapa atau ada ucapan Ivan Gunawan ya. Igun tepatnya. Hai Igun. Oke. Di sini dalam prediksi aku ini aku tidak membela siapapun. Kita adalah orang-orang netral ya, orang-orang netral yang mencermati atau melihat dari kacamata kita tentunya. Dan baiknya kita tahu karena aku dengan kartu-kartuku, kartu tarot akan melihat seperti apa sih kasus ini ya. Dari komentar Igun yang diunggah ya kan di live dia waktu itu, ucapan dia tentang kata pembantu ya. Nah, itu yang menjadi sorotan atau stabilo stabilo hijau ya. Dan itu menjadi sebuah pembicaraan yang menurut orang-orang mungkin membuat saudara-saudara kita di luar negeri yang bekerja sebagai asisten rumah tangga menjadi tersinggung ya. Kalau kita melihat di kata vocabulary ya di bahasa Indonesia, kata pembantu memang artinya asisten ya, tetapi kalau mungkin pada nowadays saat-saat ini digunakan itu tidak enak begitu ya. Oke, kita bisa pahami itu. Oke, kata pembantu ini kan sebenarnya tidak ada masalah ya dengan kata pembantu ini karena misalnya kalau misalkan orang datang ke aku, klien aku bilang, Madam Suki bisa dibantu, apakah aku bisa dibantu? Berarti ketika aku mengocok kartu-kartuku, menshuffle dan memberikan waktuku, artinya aku sedang men-serve ya, aku sedang membantu dia. Berarti kan aku juga bantu ya. Oke, tanpa perpanjang-panjang, jadi memang kita harus berhati-hati menggunakan kata mungkin ya, karena kalau kita kalau kondisi dan situasinya sedang ricuh, kata-kata bisa menjadi racun, begitu mungkin ya. Oke, jadi nanti kita bahas lagi. Sekarang aku sudah men-shuffle kartu-kartuku ini, kenapa? Karena sekali lagi supaya tidak terlalu lama, ya kan? Oke, nanti yang dengar bosan. Pertanyaanku yang paling menggelitik adalah, ya, maksudnya setelah masalah ini, apa masalah ini akan semakin memanas atau sudah bisa dikondisikan, ya? Jadi ini sebenarnya adalah sebuah pengalaman yang berharga buat kita semua ya, baik dari pihaknya Ayu Ting Ting, teman-temannya, atau dari
orang-orang yang merasa tersakiti, ya kan? Kita tahu si KD ini adalah haters ya. Oke. Jadi ada pihak-pihak yang terkait gitu dari kata-katanya si Igun, which is dia adalah temennya si Ayu Ting Ting. Nah, ini ada beberapa orang yang speak out akhirnya dan merasa uh, temennya KD karena ia juga mereka bekerja di luar negeri, ya kan? Nah, jadi ini adalah experience yang berharga sebenarnya buat kita semua. Jadi experience ini, pengalaman ini sebenarnya mengajarkan kepada kita, kalau teman kita punya masalah, jangan ikut campur, ya. Dalam arti gini, kasih support aja dari belakang, ya. Nah, ini adalah pengalaman yang sangat-sangat berharga buat kita semua, ya. Karena kalau kita nggak ada di situasi itu, bukan berarti kita meninggalkan teman kita, kemudian kita ikut berkomentar atau apa saja, ya. Karena seperti ini nanti akibatnya. Dalam kehidupan kita pun kita bisa terapkan itu, ya. Kita berikan dukungan kepada teman kita atau sahabat kita dengan cinta. Cinta itu kan nggak perlu kita tunjukkan ya, kita nggak perlu tunjukkan. Tapi dengan kita mensupport, menelpon dia, ya, dan bagaimana kondisimu, bagaimana feeling kamu, ya. Ketika kita menanyakan feeling pada teman kita, pada seseorang yang mengalami sebuah tragedi atau masalah, kita menanyakan feeling dia setiap hari, ya, apa yang kamu butuhkan supaya kamu bisa bisa enjoy lagi, bisa ketawa lagi, paling nggak kamu bisa tersenyum lagi. Apa aku perlu datang? Seperti itu gunanya teman, ya. Jadi ini luar biasa. Ini adalah experience yang sangat mahal ya sebenarnya buat kita dalam kehidupan kita sehari-hari juga. Karena dengan cinta kita akan bisa melewati banyak hal, banyak kesulitan. Seperti itu, ya, seperti itu. Ya, jadi ketika kita mempunyai sahabat yang sangat mengerti dan mendukung kita dari belakang layar, ya, tanpa kita ikut komen atau apa, ini seperti seperti kalau ada air keruh, ya, kita ikutan untuk mencelupkan jari kita. Nah, seperti itu, ya. Karena aku lihat tampaknya masalah ini akan masih terus bergulir ya, akan semakin tajam ya, akan mengkaitkan banyak orang lagi seperti itu. Jadi oke, please buat teman-temannya Ayu Ting Ting, oke? Kalau kamu mencintai Ayu Ting Ting, kalau kamu keluarganya juga ya, jangan ikut go through ya, artinya jangan ikutan untuk memperkeruh masalah ini. Udah deh, karena dengan cinta kita bisa melewati ini. Jadi kita ademkan dulu, mungkin bisa kita dengarkan. Oke. Jadi sudah. Emang lu siapa? Udah gitu hatersnya pembantu lagi. Gue mah kebayang kalau di rumah gue ada pembantu suka main sosial media, gue pecat. Apalagi ngomong-ngomong jelek tentang orang, lu habis sama gue. Kelar hari itu juga. Nggak pakai babi, Bu. Iwan Gunawan, Gun Igun. Aku ya ora sudi dadi babumu. Babu termahal. Kerjaanku emong dolanan HP karo internetan. Bosku bebas. Ora nyinyir kaya raimu kuwi. Ngerti ora? Paham ora? Gun Igun. BABA, BUBU, babu ya duwe titik kesalahan. Artis kaya awakmu, kaya raimu kuwi ya ndek titik kesalahan. Jadi, nekmu ngomong kuwi digawe sing apik titik, digawe sing sesopan titik. Boleh awakmu mbela kancamu, bolomu sing mbok seneng. Aku ya semono go. Oleh mbela kancaku, boloku, BABA, BUBU, babu. Dadi paham ora sing tak maksud iki?
Rasudi aku dadi babumu, ngerti ora? Dari si Igun ini yang mengatakan kan pembantu seperti itu kan, kalau gua punya pembantu. Nah, tanpa babi bu, nah, kita ingat ya masalah yang pernah terjadi tahun itu dengan Bapak Ahok ya. Apa yang terjadi ketika kata-kata beliau dipotong, ya. Dan bisa jadi loh. Sekali lagi aku tidak membela siapapun di sini, ya kan? Nah, seperti kita juga harus wise gitu, harus penuh dengan apa sih untungnya kita berantem, ya kan? Nggak ada loh untungnya berantem itu hanya menguras emosi, energi, ya. Nah, ketika emosi kita pecah, pastilah yang kita tahu itu kita kehabisan amunisi, kehabisan energi sebenarnya seperti itu. Nah, dari kata-kata yang dicepetin, babi bu kayak gitu, atau dipenggal ya kan, itu akan menimbulkan fitnah ya. Dan fitnah itu kenapa dikatakan lebih kejam daripada pembunuhan. Aduh, ngeri ya. Jadi itu sangat mengerikan ya. Jadi apalagi di era digital seperti ini. Apalagi kita itu just home ya. Maksudnya dalam kondisi pandemi saat ini kita hanya di rumah aja dan semuanya sekarang online, ya kan? Itu kita harus benar-benar harus benar-benar bijak untuk menyikapi apapun. Nah, komentar balik dari Mbak itu aku kutip ya, ada kata raimu ya. Kalau kita orang Jawa pasti kita ngerti ya. Dan itu adalah ucapan yang sangat kasar, ya, kasar. Dan seperti gimana ya, seperti no respect at all ya. Kalau kita orang Jawa mungkin terbiasa dengan teman kita ya, kita bercandaan raimu, cangkemmu, kue, congor atau apapun ya. Itu untuk orang yang kita kenal aja ya, itu sangat-sangat tidak sopan. Itu sangat kasar banget tingkat dewa ya. Apalagi ini kata raimu dikatakan pada orang yang tidak dikenal. Ya, wah. Jadi apa sikap Igun setelah komentar-komentar yang pastinya berseliweran di udara ini ya? Dan kemudian dia dengar, apakah dia akan diam atau bagaimana? Kita lihat ya. Kita lihat dan aku akan bisikin, Igun gak akan diam. Jadi dia akan ada tindakan ke depan untuk saudara-saudara kita yang berkomentar itu, ya. Karena menurut dia ini sangat kasar banget, sangat tidak baik, tidak elok ya, katanya orang Indonesia itu tidak elok. Nah, jadi ini adalah pelajaran, sekali lagi tadi keluar ya, experience. Ini adalah pelajaran mahal buat kita semua sebenarnya untuk kita lebih apa ya, lebih cara kita berkomunikasi atau memperlakukan orang lain, orang yang tidak kita kenal ataupun orang yang kita kenal. Sepertinya itu. Kalau kita lihat dari omongan Igun itu sebenarnya nggak ada masalah kok, ya. Kalau gua punya pembantu, ya. Sekarang gini deh, kita di posisi si Igun, ya. Kalau misalkan kita punya pembantu seperti itu, HP-an, terus kerjaan nggak kelar-kelar, tukang gosip, ngomongin ini, omongan kita di sini dibawa ke sana, terus HP-an melulu, ya kan? Kerjaan semerawut, anak kita nggak diopeni, gimana? Coba, ya. Kalau kita punya pembantu, itu omongan Igun, ya. Tanpa babi bu, artinya bukan karena Mbak itu mengatakan BABU ya, mungkin yang beliau dengar seperti itu ya, saudara kita dengar seperti itu. Tetapi maksudnya si Ivan Gunawan ya, si Igun ini tanpa bibu, tanpa aduh nggak usah banyak ngomong deh, aku keluarin, aku pecat, seperti itu loh ya. Nah, tampaknya si Ivan ini akan maju terus dan dia sangat marah sekali, sangat tidak terima ya. Dia akan memperkarakan orang-orang yang berkomen yang tidak elok seperti itu ya. Ini memang harus dihati-hati ya.
karena kita berteman itu kan kita maunya forever atau selamanya ya, karena teman itu kan sebenarnya aset kita untuk eh, untuk masa depan ya. Kalau kita mempunyai kesalahan kepada teman, kita ngomongnya nggak benar, menyakiti, apa salahnya sih kita minta maaf seperti itu. Nah, itu misalkan kata raimu itu dikatakan atau diucapkan kepada orang yang kita kenal itu sungguh menyakitkan. Kue, kon, cangkem gitu. Itu menyakitkan. Apalagi ini Igun, dia nggak kenal apapun, nggak kenal, nggak punya hubungan apapun, ya. Dan apalagi dia punya uang, pasti dia akan membuat satu gebrakan atau tindak lanjut, ya. Karena aku melihat di sini adalah pertengkaran, ya, nanti. Jadi untuk teman-teman Ayu Ting Ting, siapapun itu, dan dari pihak si KD yang kalian juga merantau di luar negeri, oke? Aku rasa masalah ini harus ditutup dengan cinta. Ya, jika tidak, kita akan tetap akan terus akan nggak selesai-selesai masalah ini. Ya, nggak akan selesai-selesai. Bola panas ini akan menggelinding terus dan akan tumpang tindih nanti masalahnya. Baik, nanti kita lihat semuanya. Karena dengan cinta dunia ini menjadi bahagia. Karena dengan cinta dunia ini menjadi bermakna. Karena tidak ada manusia yang sempurna. Bila kita memiliki kesalahan dengan teman, dengan lingkungan, dengan siapapun itu, harus kita menyadari, oh ya aku salah ya, karena aku mengucapkan kata-kata seperti ini. Dan maksud aku kalau misalkan si mbaknya ini, si mbak-mbak ini nanti supaya si Ivannya ini tidak maju ke depan, ada baiknya ini cepat-cepat diklarifikasi, disudahin, minta maaf, dan tidak ada lagi masalah. Begitu aja bisik-bisik dari Madam Suki, si pembisik kartu. Buat kamu yang punya masalah, apapun itu masalah kamu, because everybody has story, everybody has problems ya, dan setiap orang punya masalah. Tetapi alangkah bahagianya jika masalah itu kita tahu dan kita memiliki solusi ya. Yang disebut dengan fortune teller, karena aku adalah seorang fortune teller, aku adalah seorang penulis, indigo juga dan spiritual ya. Yang dimaksud dan healer juga ya. Yang dimaksud dengan maaf ini ya, karena maklumlah back again. Yang dimaksud dengan fortune teller adalah bukan orang yang bisa melihat masa depan ya. Memang kalau diartikan seperti itu, tetapi siapa sih yang bisa melihat masa depan? Yang kita tahu atau manusia itu kita hanya just human being. Apa yang akan terjadi sehari ke depan, bahkan 10 menit ke depan, we never know. Tapi yang disebut dengan fortune teller di sini adalah orang yang bisa membaca, karena ini masa depan. Sebelum kita menuju masa depan, ada banyak jalan. Ya, jalan mana nih yang harus kita pilih, yang lebih aman, yang resikonya lebih kecil untuk menuju masa depan. Nah, fortune teller akan lihat peluang-peluang itu mana yang bisa untuk dilalui, ya. Jadi itu maksudnya. Baiklah, begitu aja. Jadi buat kamu yang punya trauma pada masa kecil yang disebut inner child atau trauma-trauma lain di dalam hubungan, relationship ya, kalian yang terpikir, aduh gue pengen cerai nih, aduh gue nggak pengen cerai nih, atau apapun itu, yang punya trauma dengan emotion, yang punya trauma dengan inner wound, yang punya sakit hati, yang punya tekanan-tekanan batin ya. Madam Suki mau kasih tahu bahwa apa yang menjadi trauma itu sesungguhnya itu adalah mental block yang harus dibuang. Karena ketika kamu masih mempunyai trauma, kamu masih mempunyai hal-hal yang tidak baik, itu akan sangat
mengganggu masa depan kamu, bahkan kamu tidak bisa melihat masa depan kamu, ya. Karena banyak beberapa orang yang datang ke aku adalah orang-orang yang sudah surrender atau sudah menyerah dalam kehidupan ini. Mereka pengen bunuh diri seperti itu. Nah, bukan berarti dia atau mereka tidak mengenal Tuhan. Mereka kenal Tuhan, tetapi karena hidup ini banyak hal di belakang yang sangat membebani. Ketika kita banyak beban di belakang kita, di punggung kita. Namanya punggung pasti di belakang ya. Nah, ibaratnya di punggung kita banyak sekali beban, bagaimana mungkin kita akan menuju ke depan? Mana mungkin kita akan bisa berjalan ke masa depan? Itu sebenarnya, ya. Jadi hidup ini sungguh indah jika kita bisa memaknainya dengan baik. Nah, apapun itu kita sikapi dengan sesuatu yang bijaksana, karena bahagia itu bukan suatu pemberian dari Tuhan, bukan, tapi satu pencarian. Kita semua adalah jiwa yang mencari. Baiklah, bagaimana terhubung dengan Madam Suki? Silahkan melihat deskripsi. Setelah booking time, maka aku akan terhubung dengan kamu. Dan buat teman-teman atau kalian yang memiliki masalah, aku bisa menghealing masalah kalian. Baik, begitu saja. Semoga seluruh makhluk hidup berbahagia. Semoga kita selalu disinari oleh kasih dan cinta. Semoga kita selalu diberikan kebahagiaan. Begitu dulu. Salam. Namaste.